Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah video yang telah ditugaskan sebagai bahan review dari saya. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, bahasa resmi Republik Indonesia yang telah diikrarkan pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia yang tertulis di dalam Sumpah Pemuda dan juga dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 Bab 15 bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Para leluhur pahlawan yang rela berkorban demi memperjuangkan, mengikrarkan Sumpah Pemuda. Namun, masih banyak warga masyarakat Indonesia yang belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia di zaman sekarang hanya digunakan pada saat acara formal. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia masih kurang memahami pentingnya berbahasa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Republik Indonesia. Maka dari itu penting untuk mengetahui sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Video yang kali ini saya akan review dengan judul Sejarah Bahasa Indonesia, kapan dan bagaimana perkembangannya. Yang dipublikasikan oleh Rahmat Petuburan dengan durasi 10 menit 49 detik, diupload pada 1 bulan yang lalu. Menurut Rahmat Petuburan, mengetahui sejarah bahasa Indonesia dapat mengubah pandangan perspektif kita terhadap sesuatu hal, baik itu benda mati maupun benda hidup. Jadi apabila kita mengetahui latar belakang asal-usul sesuatu hal baik itu benda mati, benda hidup, kita bisa mendudukan objek itu secara lebih proporsional, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Supaya kita memiliki apresiasi dan sifat positif terhadap bahasa Indonesia, maka dari itu marilah kita mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang harus dipahami untuk mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama ialah latar budaya dan sosial, yaitu mengetahui bagaimana lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama ialah lahirnya bahasa Indonesia pada tanggal 28 Agustus 1945 pada saat Sumpah Pemuda hasil dari Kongres kedua. Itu titik pertamanya. Titik keduanya ialah pada saat Indonesia telah proklamasi dan telah meresmikan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang telah mencantumkan Sumpah Pemuda di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini ada dua titik yang menjelaskan bagaimana lahirnya bahasa Indonesia. Saat para pahlawan mengikrarkan Sumpah Pemuda, di situ Sumpah Pemuda memiliki dua implikasi, di mana implikasi pertama ialah memiliki alat komunikasi yang sama supaya mempermudah bangsa Indonesia untuk saling berkomunikasi. Implikasi yang kedua, menggunakan bahasa yang sama, merasa punya identitas yang sama juga. Jadi, apabila kita menggunakan bahasa Indonesia yang sama, kita bisa merasakan bahwa identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia kemudian dikelola dan dikembangkan.
Pada tahun 1947, bahasa Indonesia telah memiliki identitas ejaannya sendiri. Kemudian pada tahun 1972 ditetapkan ejaan yang baru disempurnakan atau biasa yang disebut dengan IYD. Pada tahun 2015 tidak lagi menggunakan penggunaan ejaan yang baru disempurnakan, namun menetapkan suatu ejaan yang lebih baru, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang biasa disingkat dengan PUEBI. Bahasa Indonesia terus berkembang, terus bermetamorfosis setiap tahunnya. Perkembangan bahasa Indonesia itu mengalami 3 perubahan. Perubahan yang pertama ialah aspek leksikon, di mana jumlah kosakata yang semakin tahun semakin bertambah. Mungkin pada tahun yang lalu kosakata hanya 600. Mungkin saja pada 2 tahun kemudian menjadi 1000. Itulah yang disebut dengan aspek leksikon. Aspek simetrik, di mana kata atau istilah yang mungkin akan mengalami perubahan makna. Aspek fonologi, di mana perubahan yang terjadi ialah perubahan formula atau kaidah atau cara dalam menyusun kalimatnya. Dari penjelasan aspek yang setelah dimaparkan tadi, bahwa bahasa bersifat dinamis, terus berkembang karena tidak ada bahasa yang sudah sempurna. Bahasa itu akan terus berkembang sesuai mengikuti zaman perkembangannya. Dan muncul istilah-istilah baru berkat kekreativitasan seseorang dalam menggunakan bahasa. Setelah kita menonton video tadi, penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia, bahwa Indonesia itu sangat penting bagi setiap masyarakat dan warga negara Indonesia. Pendapat saya terhadap video yang ditampilkan sangat bagus dan sangat mendidik untuk para penonton yang melihatnya, dan penggunaan bahasa Indonesia yang sangat baik dan mudah dipahami. Durasi video yang tidak terlalu lama, yang tidak akan membuat para penontonnya merasa bosan dan jenuh. Penulisan opsi-opsi yang penting pada materi sangat terlihat jelas di dalam penampilan video. Video ini sangat bagus untuk kalangan para anak mahasiswa dan masyarakat warga Indonesia. Namun ada kekurangannya dalam video ini. Video ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana lahirnya bahasa Indonesia dan bagaimana sampai terciptanya nama bahasa Indonesia tersebut. Walaupun tidak menjelaskan bagaimana lahirnya bahasa Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui bagaimana sejarahnya bahasa Indonesia itu lahir. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang harus kita gunakan pada kehidupan sehari-harinya, yang harus kita terapkan, yang harus kita aplikasikan di kehidupan sehari-harinya, agar bahasa Indonesia itu akan dikenal di beberapa negara, bahwa negara Indonesia menggunakan bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Tapi ada faktor yang membuat bahasa Indonesia tidak bisa maju, ialah faktor teknologi yang maju yang menyebabkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kedua. Di mana zaman ini para anak muda, para generasi muda lebih suka menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa yang sedang ngetren di dunia. Oleh karena itu, marilah kita terapkan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari kita. Setelah menonton video ini, para viewer akan mengetahui sejarah Indonesia sampai bagaimana perkembangannya di zaman sekarang. Penyampaian dan durasi video yang ditampilkan tidak akan membuat para viewer merasa bosan dan jenuh. Karena penyampaian yang begitu baik, dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami, viewer tidak akan merasa bosan dan jenuh untuk melihatnya. Sekian dari saya, Chandra Stiorini.
telah mempresentasikan review dari sebuah video yang telah ditugaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena setiap manusia memiliki kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.